Ditandai hantu Suarni. Samar-samar aku merasakan nyeri pada kaki sebelah kiriku, sebelum akhirnya menjadi amat sangat sakit saat kesadaranku mulai kembali. Aku juga merasakan tidak enak pada perutku, seperti linu. Tapi aku tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Namun aku bisa bernafas lega kalau aku sadari saat ini aku sudah bukan berada di hutan lagi, melainkan di kamarku sendiri. Entah apa yang terjadi setelah makhluk tinggi kurus itu berhasil menangkap kakiku. Entah. Kulihat ibu mertua sedang duduk tak jauh dari tempat aku berbaring dengan wajah cemas. Sepertinya dia belum menyadari jika aku sudah bangun. Entah apa yang harus kujelaskan padanya nanti. Tapi tak kutemukan sosok Mas Herman sejak tadi. Kemana dia sebenarnya? Kenapa begitu misterius sejak tadi? Ku coba menahan rasa sakit dengan sekuat tenaga saat ku dengar suara ketukan dari depan pintu. Ibu yang masih belum menyadari jika aku sudah bangun, langsung berlari menghampiri pintu, lalu membukanya. "Ayo masuk, Mbah. Di mana menantumu?" Terdengar suara perempuan tua dari depan. Sepertinya yang dia maksud adalah aku. Di kamarnya, Mbah. Tiba-tiba perutku terasa kencang dan amat sakit, sampai tak bisa ku tahan lagi. Aku berteriak sekencang mungkin. Orang yang mereka panggil Mbah itu langsung menyerbu kamarku. Kutebak wanita tua itu adalah seorang dukun beranak. Rupanya ada Mas Herman juga. Ya, aku tak salah lihat itu Mas Herman. Ada apa sih? Apa yang sakit? Tanya Mas Herman dengan wajah panik. Aku tak bisa menjawab pertanyaannya. Aku hanya bisa memegangi perutku sembari terus berteriak kesakitan. "Bagaimana ini, Mbah? Ada apa dengan istri saya? Biar aku periksa dulu." Wanita tua itu mendekat dengan fokus yang terus mengarah ke perutku. Perlahan dia mengarahkan tangannya ke perutku dengan mulut yang tak berhenti komat kamit. Entah apa yang dia baca aku pun tak mengerti. Tapi saat tangannya menyentuh perut, aku merasakan sakit yang luar biasa, bahkan lebih sakit daripada sebelumnya. Sakit jangan. Aku kembali histeris sembari menjauhkan tangannya dari perutku. Wanita tua itu pun sontak langsung menjauhkan tangannya. Jujur saja aku takut janinku kenapa-kenapa. Aneh, gumamnya dengan wajah keheranan. Dia kembali menyentuh perutku, dan rasa sakit yang sama kembali hadir. "Apa yang terjadi pada istrimu sebelumnya?" Ibu dan Mas Herman kompak tak menjawab. Keduanya hanya duduk dengan kepala tertunduk. Aku tahu, pasti mereka berat menceritakan jika aku telah melanggar pantangan yang sangat berat tadi sore. Tapi bukankah seharusnya mereka menceritakan apa yang terjadi, agar wanita tua yang kuyakini adalah dukun beranak ini tahu apa yang harus dia lakukan? Tak tega membiarkanku terus-menerus mengerang kesakitan. Dia mengambil kain panjang berwarna hitam seperti kain jarik dari tas cincinnya. "Herman, ikatkan kain ini pada perut istrimu. Tak perlu terlalu kencang, asal jangan sampai terbuka hingga matahari terbit nanti," ucapnya sembari memberikan kain itu pada Mas Herman. "Baik, Mbah." Aneh, saat Mas Herman yang memegang perutku, sakit yang kurasakan tak separah tadi. Bahkan saat kain itu melingkar di perut, rasa sakit itu tiba-tiba hilang begitu saja berganti dengan sensasi dingin dan sejuk. Wajah lega tampak dari ketiga orang di depanku, termasuk ibu mertua yang sejak tadi duduk di ambang pintu kamar sembari memanjatkan doa. Baru saja aku merasa nyaman dengan perutku, tiba-tiba kaki kiriku kembali terasa sakit. Sehingga aku kembali histeris dibuatnya. "Ada apa lagi Asih?" tanya Mas Herman. Aku hanya menggeleng dengan kaki mengeliat menahan rasa sakit. Tampaknya wanita tua yang kini ku ketahui namanya adalah Mbah Mar itu mencurigai kakiku yang terbungkus selimut. Dia mulai mendekat, namun tiba-tiba ibu mertua melarangnya. "Tak usah, Mbah. Mungkin kaki Asih hanya kesemutan." "Bohongnya." "Tak apa, biar kulihat dulu," jawab Mbah Mar. "Jangan, Mbah. Mungkin penyakit kulit Asih sedang kambuh. Tidak ada hubungannya dengan janin yang dia kandung." Bohongnya lagi. "Apa ini? Aku sama sekali tak memiliki penyakit kulit." Kenapa seolah-olah ibu sangat tidak ingin Mbah Mar melihat kakiku? Apa maksudnya? Namun Mbah Mar tetap memaksa. Dia berhasil menyingkap selimut yang menutupi kakiku. Mas Herman dan ibu saling memandang dengan tatapan lesu. Aku sungguh tak mengerti dengan tingkah ibu dan anak itu. "Ya Allah," ucap Mbah Mar sembari menutup mulutnya. Dari ekspresinya aku bisa menebak jika dia sangat terkejut. Memang,
Luka itu menurutku juga sangat aneh. Terdapat luka memar hitam kebiruan di pergelangan kaki yang melingkar rapi sebesar 2 ruas jari orang dewasa. Lebih anehnya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka memar seharusnya tak sampai separah ini. Kenapa kau tidak bilang padaku, Darmi, jika menantumu telah bertemu dengan hantu Suwani? Tanyanya dengan marah. Maaf Mbah, jawab ibu dengan terbata-bata. Kau juga Herman, kenapa kau tak bilang sejujurnya? Kenapa kau hanya bilang jika istrimu sakit perut biasa? Lagi-lagi Mbah marah. Maaf Mbah, saya takut jika Mbah tahu yang sebenarnya. Nanti Mbah tak mau menolong istri saya. Jawab Mas Herman dengan ketakutan. Tentu saja aku tidak akan mau. Sekarang juga antarkan aku pulang. Dan jangan pernah datangi aku lagi jika terjadi apa-apa dengan istrimu. Ucapnya ketus. Tapi Mbah, saya mohon. Hanya Mbah yang bisa kami mintai tolong. Ucap ibu dengan memelas. Darmi, kau bukan penduduk baru di kampung ini. Kau tentu sudah tahu sepatal apa jika wanita hamil telah ditandai oleh Suwani. Saya tahu Mbah. Jika kau tahu, kenapa kau sampai teledor seperti ini? Kau tak perlu minta maaf padaku, karena bukan aku yang akan merasakan kesakitan itu. Lalu kami harus bagaimana Mbah? Aku tidak tahu. Jangan melibatkan aku atau siapapun jika itu berkaitan dengan arwah Suwani. Setelah berkata seperti itu, Mbah Mar langsung berdiri dan berniat meninggalkan rumah. Namun Mas Herman dan ibu mertua kompak menghalangi jalan Mbah Mar. Bahkan keduanya sampai bersimpuh. Mbah, kami mohon bantu kami kali ini saja, mohon ibu. Maaf Darmi, aku tidak bisa. Lalu kemana kamu harus mencari pertolongan jika bukan pada Mbah Mar? Kali ini Mas Herman yang angkat bicara. Kenapa mereka tak membawaku ke rumah sakit saja? Kenapa harus pada Mbah Mar? Mbah Mar menarik nafas panjang lalu melepaskan pegangan mereka. Tumbuk 3 ruas bawang putih dan 1 ruas bangle. Lalu kau sebarkan di setiap juru kamar ini. Semoga itu bisa membantu untuk sementara. Sekarang antarkan aku pulang. Siapkan obor dan pastikan kau mengisi minyaknya hingga penuh. Jangan sampai obor itu padam sebelum kau sampai ke rumah, atau kau tahu akibatnya. Baik Mbah. Sepertinya Mbah Mar benar-benar marah kali ini. Mas Herman langsung keluar kamar mengikuti Mbah Mar. Sedangkan ibu pergi ke dapur untuk melaksanakan perintah Mbah Mar. Tak berselang lama mereka berdua pergi, menerjang kegelapan malam. Entah sudah pukul berapa saat ini. Yang pasti koko ayah belum terdengar. Itu berarti waktu masih tengah malam. Sedangkan aku masih berbaring dengan rasa sakit dan juga gelisah. Aku takut terjadi apa-apa dengan bayi dalam kandunganku. Menyesal? Sudah pasti. Kalau tahu akibatnya akan seperti ini sudah pasti aku lebih baik tak makan bakso hingga tahun depan. Ibu datang dengan membawa tumbukan bawang putih dan bangle di atas piring kecil. Dari raut wajahnya aku tahu jika ibu sedang marah padaku. Bagaimana ini? Ada apa dengan Herman? Setelah tumbukan bawang putih dan bangle